Pernah nggak sih kepikiran apa yang bikin satu kursus online itu bagus banget, sementara yang lain rasanya gagal total? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Cetak biru di balik pembelajaran digital yang sukses. Yuk kita mulai. Saya yakin deh hampir semua dari kita pernah ngalamin ini. Klik sana-sini, materinya loncat-loncat, nggak jelas tujuannya apa. Ternyata, ada alasannya loh kenapa itu bisa terjadi. Dan yang paling penting, ada cara sistematis buat memperbaikinya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari masalah utamanya, terus kita bedah solusinya pakai dua model utama, kita bandingin keduanya, dan terakhir kita lihat gimana semua ini bisa menciptakan dampak yang beneran nyata. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Dengan teknologi yang makin canggih, kok bisa ya banyak banget pengalaman belajar online yang rasanya kurang greget? Nah, ini dia biang keroknya. Menurut sumber kita, banyak banget kursus online itu dibikin tanpa rencana yang jelas. Mereka kehilangan arah pedagogik, itu istilah kerennya. Gampangnya gini, mereka lupa cara terbaik buat ngajar itu gimana. Kontennya sih ada, tapi strateginya nggak ada. Untungnya, ada satu bidang profesional yang kerjaannya emang buat menyelesaikan masalah ini. Inilah yang kita sebut desain instruksional. Coba deh bayangin, desain instruksional itu kayak arsitektur di balik sebuah bangunan. Sebelum bangun rumah kan, kita butuh cetak biru kan? Nah, dalam pendidikan, sebelum bikin kursus, kita butuh yang namanya peta konseptual. Peta inilah yang memastikan setiap video, setiap kuis, setiap materi bacaan, semuanya punya tujuan yang jelas dan saling nyambung. Terus gimana cara bikin peta ini? Nah, para desainer instruksional biasanya pakai berbagai model atau kerangka kerja. Salah satu yang paling populer dan serbaguna itu adalah model ADD. Kata kuncinya di sini ada dua, generik dan fleksibel. Maksudnya apa? Artinya model ADD ini nggak kaku. Dia bisa diadaptasi buat macam-macam proyek, mulai dari pelatihan karyawan yang simple sampai kurikulum universitas yang rumit. Sifatnya universal banget. EDI itu sebenarnya singkatan dari 5 tahap yang logis banget ini. Mulai dari analisis, lanjut ke desain, terus pengembangan materi, habis itu implementasi atau pelaksanaan, dan terakhir evaluasi. Alurnya jelas banget, langkah demi langkah. Coba kita gali lebih dalam sedikit ya. Di tahap analisis, seorang desainer itu bertanya, siapa sih pesertanya? Apa yang mereka butuhin? Terus di desain dan pengembangan, mereka mulai bikin cetak birunya dan memproduksi kontennya. Terakhir, di implementasi dan evaluasi, kursusnya diluncurkan, terus diukur. Ini berhasil nggak ya? Oke, jadi EDI itu ibaratnya kayak perkakas serbaguna yang oke banget. Tapi, gimana kalau kita butuh sesuatu yang jauh lebih presisi? Disinilah model lain masuk. Model ini lebih mirip kayak seperangkat alat bedah yang detil. Kenalan yuk sama model Dick and Carey. Filosofi intinya ini beda banget. Dick and Carey itu nggak ngelihat proses sebagai langkah-langkah lurus aja, tapi sebagai sebuah ekosistem. Kalau kita ubah satu bagian, bagian lainnya pasti kena dampaknya. Pendekatannya jauh lebih menyeluruh dan terintegrasi. Nah, di sini kelihatan bedanya. Bukan cuma 5 langkah, tapi banyak komponen yang harus dipikirin barengan. Gimana tujuan akhir mempengaruhi materi, gimana karakter peserta mempengaruhi strategi ngajarnya. Semuanya harus sinkron dan harmonis. Oke, sekarang kita punya dua model yang keren. Satunya fleksibel, satunya lagi super sistematis. Pertanyaan berikutnya yang paling logis adalah, kapan kita pakai yang mana? Perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan pas. ADI itu cocok banget buat proyek yang mungkin butuh banyak penyesuaian di tengah jalan, atau pas kita butuh kerangka kerja yang cepat dan simpel. Sebaliknya, kalau kita lagi ngebangun program pembelajaran yang super kompleks dengan banyak bagian yang saling terkait, nah pendekatan Dick and Carey yang rinci dan sistematis bakal mastiin nggak ada satu detail pun yang kelewat. Pada akhirnya, milih model itu bukan tujuan utamanya loh. Model itu cuma alat. Tujuan yang sebenarnya adalah menciptakan pembelajaran yang benar-benar ngasih dampak. Dan dampak itu bisa sangat dalam. Sumber asli pembahasan kita ini datang dari konteks pendidikan agama Islam, dan kutipan ini nunjukin betapa kuatnya sebuah desain instruksional. Tujuannya bukan lagi sekedar transfer informasi, tapi sesuatu yang lebih esensial, yaitu pembentukan karakter. Ini bukti bahwa dengan desain yang tepat, pembelajaran itu bisa mengubah seseorang. Jadi, inilah poin utamanya. Nggak peduli kita pakai EDD, Dick and Carey, atau model lainnya, tujuannya ya sama aja, yaitu bergeser dari pengajaran yang serba acak
menjadi pengalaman belajar yang sengaja dirancang, yang menghargai waktu pesertanya, dan yang benar-benar nyampe ke tujuannya. Dan saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan adanya AI, virtual reality, dan teknologi baru lainnya, cetak biru untuk belajar ini pasti akan terus berevolusi. Tantangannya buat kita semua adalah gimana cara kita manfaatin alat-alat baru ini, tapi tetap berpegang sama prinsip desain yang baik untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna. Terima kasih sudah menyimak.